Halo semuanya, kembali lagi di channel kita Math Site. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang ukuran persebaran data, khususnya contoh soal. Buat kalian yang ingin mengetahui apa itu ukuran persebaran data, silakan kalian lihat video saya sebelumnya atau kalian cari di deskripsi. Kita langsung saja ke contoh soal. Pada contoh soal kali ini, seorang peneliti ingin melakukan penelitian terhadap suatu kelas yang menghadiri pelatihan tentang data. Kelas tersebut terdiri dari 50 orang. Oleh karena satu dan lain hal, peneliti tersebut tidak dapat mengumpulkan data umur peserta yang hadir pada saat itu. Oleh karena itu, ia hanya dapat mengumpulkan data sebanyak 20 peserta pelatihan. Dan data ke-20 peserta tersebut adalah seperti pada layar. Di sini kita akan menentukan berapa besar simpangan baku dari data yang sudah dikumpulkan. Perhatikan bahwa pada kasus ini, peneliti tersebut ingin melakukan penelitian terhadap 50 orang. Tetapi karena satu dan lain hal, peneliti hanya dapat mengumpulkan data sebanyak 20 orang. Artinya, data yang ditampilkan ini adalah data dari sampel. Sehingga yang akan kita cari nanti adalah simpangan baku dari sampel. Sekarang kita ambil datanya saja. Ini adalah data umur ke-20 peserta pelatihan. Agar lebih mudah menentukan simpangan bakunya, di sini saya akan membuat tabel distribusi frekuensinya terlebih dahulu. Di sini distribusi frekuensi yang saya gunakan adalah distribusi frekuensi data tunggal. Nanti kita juga akan membahas untuk distribusi frekuensi yang data berkelompok. Setelah dibuat distribusi frekuensi tunggalnya, selanjutnya pada langkah pertama kita akan menentukan hasil kali antara umur atau data dengan frekuensinya. Sebagai contoh, pada baris pertama, umurnya 12 dengan frekuensi 4, sehingga nanti diperoleh 48. Pada baris kedua, umurnya 13 dengan frekuensi 1, maka diperoleh 13. Pada baris ketiga, umur 14 dengan frekuensi 2, maka diperoleh 28. Dan begitu seterusnya sampai data yang terakhir. Setelah kita mencari hasil kali antara data dengan frekuensi, kita jumlahkan data dikali frekuensi. Sehingga nanti kita akan memperoleh 309. Pada video sebelumnya saya sudah membahas bahwa pada rumus simpangan baku itu terdapat rata-rata. Oleh karena itu, sebelum kita melanjutkan ke tahap selanjutnya, kita harus mencari rata-rata dari data yang ada. Pada contoh ini, kita dapat menghitung bahwa rata-ratanya adalah 15,45. Setelah kita mencari rata-ratanya, selanjutnya kita harus mencari selisih antara data dengan rata-rata. Selisih antara data dengan rata-rata pada baris pertama adalah negatif 3,45. Selanjutnya pada baris kedua, 13 dikurangi 15,45 hasilnya negatif 2,45. Pada baris ketiga, 14 dikurangi 15,45 hasilnya adalah negatif 1,45. Dan seterusnya sampai data terakhir. Setelah kita mencari selisih antara data dengan rata-rata, selanjutnya kita kuadratkan hasil dari selisih antara data dan rata-rata. Perhatikan pada baris pertama, negatif 3,45 jika dikuadratkan hasilnya adalah 11,9025. Pada baris kedua, negatif 2,45 jika dikuadratkan hasilnya adalah 6,0025.
pada baris ketiga negatif 1,45 jika dikuadratkan hasilnya adalah 2,1025 dan seterusnya sampai data terakhir. Setelah kita mencari kuadrat dari selisih antara data dengan rata-rata, tahap selanjutnya adalah kita mengalihkan dengan frekuensinya. Sebagai contoh, pada baris pertama 4 dikali 11,9025 hasilnya adalah 47,61. Pada baris kedua 1 dikali 6,0025 hasilnya adalah 6,0025. Pada baris ketiga 2 dikali 2,1025 hasilnya adalah 4,205 dan seterusnya sampai data terakhir. Selanjutnya kita akan mencari jumlah dari langkah sebelumnya. Jika kita jumlahkan, maka kita akan memperoleh 118,95. Sehingga jika kita mencari variansinya, maka kita akan memperoleh variansinya adalah 6,260526. Ingat, variansi adalah jumlah antara FI dikali XI dikurangi X bar kuadrat dibagi dengan N dikurangi 1. Atau pada tabel yang sudah kita buat ini, variansi sama dengan 118,95 dibagi dengan 20 dikurangi 1. Nanti akan diperoleh 6,260526. Selanjutnya, langkah terakhir untuk mencari simpangan baku atau standar deviasi, kita cukup mengakarkan hasil dari variansi yang sudah kita peroleh. Sehingga akar dari 6260526 adalah 2,502104. Dari sini kita peroleh bahwa simpangan baku dari data yang diperoleh oleh peneliti adalah 2,502104. Selanjutnya, kita akan mencoba mencari simpangan baku jika kita mengorganisir data dalam bentuk distribusi frekuensi berkelompok. Perhatikan di sini, saya membuat data menjadi 5 kelas dengan panjang interval 2. Untuk lebih jelasnya bagaimana cara membuat distribusi frekuensi berkelompok, silahkan kalian tonton video saya tentang organizing data. Di situ saya membahas secara lengkap bagaimana membuat distribusi frekuensi berkelompok. Oke, kembali kita lanjutkan pada pembahasan kita. Pada distribusi frekuensi berkelompok, untuk mencari standar deviasi, intinya sama saja. Hanya pada distribusi frekuensi berkelompok, XI-nya atau datanya yang diambil adalah nilai tengah dari intervalnya. Sebagai contoh, pada interval pertama atau pada kelas pertama, nilai tengah antara 12 dengan 13 adalah 12,5. Begitu juga pada kelas kedua, nilai tengah antara 14 dengan 15 adalah 14,5. Dan seterusnya sampai di kelas terakhir. Jadi, pada masing-masing kelas kita mencari nilai tengahnya. Dan ini akan digunakan sebagai perwakilan dari masing-masing kelas. Setelah kita mencari nilai tengah masing-masing kelas, selanjutnya, seperti pada tahap sebelumnya, kita mencari hasil kali antara nilai tengah dengan frekuensi. Pada baris pertama, 12,5 dikali 5 hasilnya 62,5. Pada baris kedua, 14,5 dikali 6 hasilnya 87. Dan seterusnya sampai baris terakhir. Setelah kita mencari hasil kali antara frekuensi dengan data, atau pada distribusi berkelompok ini hasil kali antara frekuensi dengan nilai tengah,
kita cari jumlah dari frekuensi dikali dengan data, sehingga diperoleh 323. Kemudian kita akan menentukan rata-ratanya. Dari data berkelompok ini kita peroleh rata-rata 16,15. Perhatikan bahwa rata-rata pada distribusi frekuensi berkelompok bukanlah rata-rata sebenarnya. Ini hanyalah estimasi karena pada distribusi frekuensi berkelompok kita tidak melihat datanya secara satu persatu tetapi sebagai suatu kelompok. Oke, setelah kita menentukan rata-ratanya, selanjutnya kita mencari selisih antara nilai tengah dengan rata-ratanya. Sebagai contoh, pada baris pertama, selisih antara 12,5 dengan 16,15 adalah negatif 3,65. Pada baris kedua, selisih antara 14,5 dengan 16,15 adalah negatif 1,65, dan seterusnya sampai pada kelas yang terakhir. Setelah kita mencari selisih, selanjutnya kita kuadratkan selisihnya. Pada baris pertama, negatif 3,65 jika dikuadratkan hasilnya adalah 13,3225. Begitu juga baris kedua, ketiga, dan seterusnya. Selanjutnya kita kalikan dengan frekuensinya. Pada baris pertama, 5 dikali dengan 13,3225 hasilnya adalah 66,6125. Baris kedua, 6 dikali 2,7225 hasilnya adalah 16,335, dan seterusnya sampai pada kelas yang terakhir. Setelah itu kita jumlahkan hasilnya. Setelah kita memperoleh jumlah, selanjutnya kita akan menentukan variansi terlebih dahulu. Sehingga variansi dari data yang ada adalah 6,10789. Mirip seperti sebelumnya, kita hanya mengambil hasil terakhir dibagi dengan banyaknya sampel dikurangi 1, sehingga kita peroleh 6,10789. Mengapa di sini dibagi N dikurangi 1? Karena ingat bahwa data yang diperoleh merupakan sampel. Jika datanya merupakan sampel, maka dibagi N dikurangi 1. Jika datanya merupakan populasi, maka dibagi N. Setelah kita mencari variansi, maka kita bisa mendapatkan simpangan baku atau standar deviasi dengan cara mengambil akar hasil dari variansi. Sehingga standar deviasi sama dengan akar dari 6,10789. Nanti kita akan memperoleh bahwa standar deviasinya adalah 2,471. Demikian penjelasan saya tentang cara mencari standar deviasi dari suatu data. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian yang sedang belajar tentang ukuran persebaran data. Terima kasih sudah menonton video saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam perhitungan. Semoga video ini dapat membantu kalian. Sampai jumpa semuanya di video saya selanjutnya. Bye semuanya.